Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Maulana dengan NIM 4319026. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu dalam mata kuliah Sejarah Dakwah, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asrul Arahab. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari sejarah dakwah itu sendiri, serta mari kita kaji lebih dalam apa itu sejarah dakwah. Dan selanjutnya, saya juga ingin menjelaskan apa sih manfaat dari pembelajaran mata kuliah sejarah dakwah ini. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dari sejarah dakwah. Berbicara mengenai pengertian sejarah dakwah adalah suatu peristiwa yang abadi, unik, yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia, yaitu kegiatan menyeru serta memanggil manusia kepada Islam dalam bentuk lisan, tulisan, dalam bentuk perbuatan aksi, ataupun secara pribadi, yang bertujuan untuk mengajak umat Islam agar berbahagia di dunia maupun di akhirat. Dakwah Islam merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terus-menerus agar umat Islam ini menjadi lebih baik ke depan. Lebih baik dari segi aspek pikiran, dari segi aspek budaya, dari segi aspek akhlak, dan lain sebagainya, agar kedepannya umat Islam ini menjadi masyarakat yang Islami, atau yang bisa kita sebut dengan khairul ummat. Dakwah merupakan sebuah kegiatan yang abadi, dilakukan sejalan dengan dinamika kehidupan manusia itu sendiri. Meski dakwah sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam, dakwah tetap tidak mengenal kata berakhir, dan dakwah akan tetap terus ada. Bahkan ia akan tetap selalu bergerak maju ke depan, mengiringi langkah kehidupan manusia setiap zaman. Maka dari itu, mengenai pengertian sejarah dakwah ini, kita juga harus tahu apa sih itu dakwah. Dalam sejarah dakwah, ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas, yakni bagaimana sejarah dakwah itu pada zaman dahulu. Contoh dari sejarah dakwah, ada beberapa peristiwa sejarah dakwah yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu Arab sebelum dan sesudah datangnya Islam. Terus yang kedua, dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah. Selanjutnya yaitu dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Lalu dakwah pada masa Bani Umayyah, dakwah pada masa Turki Utsmani, dakwah Islam di Indonesia sendiri, serta organisasi Islam di Indonesia. Dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi mengenai sejarah dakwah yang disebutkan tadi, semuanya itu adalah sejarah dakwah. Apalagi jika kita mengingat bagaimana Rasul kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, menyebarkan dakwahnya di Mekah maupun di Madinah. Itu bisa disebut dengan sejarah, bukan hanya sejarah, bahkan sejarah dakwah. Nah, berdasarkan yang saya jelaskan tadi, yaitu apa saja sih sejarah dakwah pada zaman dulu. Yang pertama yaitu Arab sebelum dan sesudah Islam datang. Sebelum Islam datang, bangsa Arab telah mengenal agama Allah, yaitu agama yang telah dibawakan oleh Nabi Ibrahim, yaitu kalau gak salah namanya Hanifiyah.
agama yang ditinggali oleh Nabi Ibrahim ini semakin lama dan semakin lama di Arab. Setelah meninggalnya Nabi Ibrahim, setelah berabad-abad, maka lunturlah agama yang telah dibawakan Nabi Ibrahim ini dan kembali seperti sedia kala, yaitu berhala atau kekafiran. Bahkan di Ka'bah atau di Mekah terdapat di sekelilingnya 360 berhala yang ada di sekitar lingkungan Ka'bah tersebut. Setelah Islam masuk ke bangsa Arab, Rasulullah SAW berdakwah dengan cara terang-terangan dan dengan cara tertutup, sembunyi-sembunyi. Pada mulanya bangsa Arab sangat menentang keras apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, bahkan merencanakan pembunuhan atasnya. Namun setelah hijrah ke Madinah, perlahan-perlahan bangsa Arab mulai membuka ruang untuk Nabi Muhammad dan terhadap Islam tersebut, sampai akhirnya peradaban Islam paling maju saat itu terbentuk. Peradaban tersebut mencakup kepercayaan mengenai ketuhanan yang berdampak pada pola pikir dan perilaku mereka. Maka dari itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah Islam masuk ke bangsa Arab. Sebelum Islam masuk ke bangsa Arab, terjadilah banyak hal yang terjadi, seperti kembalinya patung berhala. Bahkan sebelumnya kan telah masuk agama jalan yang lurus yang dibawakan Nabi Ibrahim, dan setelah berabad-abad kembalilah kepercayaan yang seperti lama, yaitu menyembah berhala, jin, dan lain sebagainya. Namun setelah Islam masuk ke bangsa Arab, Nabi Muhammad membawa Islam tersebut secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, dan alhasil menghasilkan umat Islam yang banyak masuk ke agama tersebut. Dengan kesuksesan dakwah Nabi Muhammad, maka Mekah dan Madinah telah dipenuhi, bahkan seluruhnya telah dipenuhi oleh umat Islam. Sejarah dakwah selanjutnya yaitu dakwah atau datangnya Islam ke Indonesia. Islam datang ke Indonesia belum diketahui persis bagaimana sebabnya. Islam diketahui di Indonesia atau masuk ke Indonesia yaitu dengan cara perdagangan internasional. Walaupun sulit untuk mengetahui perkembangan awal agama Islam di Indonesia ini, cukup jelas bahwa perdagangan adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam peran Islam masuk ke negara kita ini. Kemungkinan besar para pedagang Muslim yang datang dari negara luar, Arab dan lain-lain, dari berbagai negara, yaitu menyebarkan Islam dengan cara berdagang di Indonesia. Selanjutnya, melalui perdagangan, Islam masuk awalnya ke Indonesia. Setelah masuknya tersebut, tahun-tahun dan tahun selanjutnya Islam terus berkembang di Indonesia. Bahkan Indonesia juga dipenuhi oleh para wali songo, yaitu 9 wali. 9 wali tersebut menyebarkan Islam dengan berbagai macam inovasi, yaitu dengan menyematkan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Dan Islam terus berkembang, naik-naik, dan akhirnya Islam di Indonesia berkembang pesat dan hampir keseluruhan rakyat Indonesia menganut Islam. Bahkan agama lain bisa dihitung persenanya dibandingkan agama Islam. Nah, mungkin dari penjelasan bagaimana pengertian sejarah dakwah dan
bagaimanakah sejarah Islam, sejarah dakwah Islam pada masa lampau yang perlu kita ketahui. Dan semua itu telah saya jelaskan walaupun singkat, tapi setidaknya bisa mengetahui apa itu sejarah Islam, bagaimana sejarah Islam pada zaman dahulu, apa contoh dari sejarah Islam itu sendiri, dan apakah manfaat dari mempelajari sejarah dakwah bagi para mahasiswa atau untuk mata kuliah ini. Menurut saya sendiri, manfaat dari mempelajari sejarah dakwah yaitu yang pertama sekali yaitu untuk mengetahui bagaimana masa lalu, masa lampau dari perjalanan dakwah Islam yang pertama kali. Contohnya seperti dakwah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kita sebagai generasi milenial atau generasi zaman sekarang mungkin susah untuk mengetahui bagaimana kejadian-kejadian masa lampau, dan kita harus mengetahui itu tersebut. Ya, dari itulah perantara mata kuliah sejarah dakwah ini sebagai pola pikir kita untuk mengetahui sejarah dakwah Islam. Sejarah dakwah Islam itu bisa kita lihat juga dalam Al-Quran dan hadis, serta cerita-cerita sirah Nabi yang banyak tersebar di buku. Dan melalui mata kuliah sejarah dakwah ini, sejarah dakwah itu akan lebih terstruktur untuk kita ketahui. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan sejarah dakwah dan manfaat mempelajari mata kuliah sejarah dakwah itu sendiri. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.